Terus di Mata Najwa, saya ingin langsung lempar ke Bang Laude. Tadi sudah disebutkan ada beberapa hal. Tadi spesifiknya juga saya ingin minta Anda menanggapi. Sosialisasi seperti apa sih yang diharapkan sehingga kemudian mispersepsi atau misinformasi ini bisa diluruskan? Sosialisasi seperti apa bentuknya? Pertama kan di dalam pasal 96 Undang-Undang 12 2011 ada pembedaan agar keterlibatan partisipasi publik itu ada RDPU, ada Kunker, ada kemudian yang disebutkan Bang Arsul tadi sebelumnya ada seminar, bertemu para ahli, lokakarya, desiminasi, FGD. Tapi ada juga namanya sosialisasi. Apa itu makna sosialisasi? Diberikan ruang kepada publik untuk memberikan masukan-masukan seperti apa yang harus dilakukan. Ini tidak NGO saja Bang, publik. Jadi juga diterangkan kepada publik, misalnya ada pasal yang bermasalah. Sekarang yang kita perdebatkan misalnya, bahwa ini ada sanksi yang lebih ringan. Dijelaskan kepada publik, ada mekanismenya penjelasan kepada publik yang dibangun oleh DPR agar publik aware, mengerti ini pasal betul-betul keinginannya meringankan terpidana korupsi atau tidak. Jadi jangan dibawa pernyataan bahwa KPK yang baperan, karena faktanya memang yang diserang itu hanya KPK. Semua menyerang KPK dan itu historikalnya banyak sekali catatannya. Jadi wajar saja publik yang merasa kok KPK saja yang diserang, sementara proses sosialisasi tidak pernah ada. Bang Nasir? Oke, saya barangkali karena saya aktif di situ ya, saya nggak tahu juga apakah yang sosialisasi itu harus versinya seperti yang Bang Ferry lakukan. Ya. Versi Undang-Undang 12 2011. Iya, kami paham. Jadi yang kami lakukan ini seperti ini Nana, ya. Setiap selesai pembahasan yang sudah disepakati di Panja, maka kemudian kami inkorporasikan ke dalam draft RUU itu ya. Dan itulah yang kemudian disebut draft tanggal sekian dan itu diposting di websitenya DPR. Tentu itu maksudnya untuk mengundang partisipasi masyarakat ya. Nah, di samping itu kami juga jalan juga ya. Misalnya saya ingat betul di Polda DIY kami mengumpulkan ya akademisi-akademisi yang di luar tim ahli pemerintah untuk memberikan penilaian sejauh mana progres yang sudah kami capai. Dan terakhir tetap kami itu one to one, satu demi satu berkomunikasi. Hari Jumat yang lalu misalnya saya sebagai anggota Panja menerima catatan dan rekomendasi dari kawan-kawan ICGR tentang pasal-pasal yang dalam persepsi mereka masih bermasalah. Kurang apa lagi? Iya, dan sudah dilakukan. Saya sendiri misalnya melakukan itu di daerah pemilihan ya, mengundang mahasiswa Fakultas Hukum, dosen Fakultas Hukum. Saya sampaikan arah pidana Indonesia sekarang ini ke depan. Lalu kemudian saya sampaikan email saya. Kalau kalian ada masukan-masukan tolong sampaikan, nanti kita coba akan sampaikan juga dalam Panja dan lain sebagainya. Sebenarnya upaya-upaya itu sudah kita lakukan juga ya, sehingga kemudian masyarakat aware, terutama mahasiswa yang diharapkan bisa menerima hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya kita udah lakukan itu ya, lakukan seperti itu. Jadi bukan kemudian kita mengatakan bahwa kita seolah-olah ada kesan seperti katakan menyerang KPK dan lain sebagainya. Jadi itu persepsi yang dibangun aja seolah-olah kita menyerang KPK. Kita ingin membenarkan KPK sebenarnya. Bagaimana Bang? Ingin membenarkan KPK. Bukan berarti KPK selama ini salah, tidak. Jangan seolah-olah kalau kita bilang membenarkan, seolah-olah selama ini salah, tidak. Jadi konteksnya membenarkan KPK? Membenarkan agar lebih bagus lagi kira-kira begitu. Ya, dengan ketentuan ini. Jadi gitu sebenarnya. Begitu, bagaimana Bang Laude? Ya, saya sih selalu merasa hubungan saya dengan Komisi 3 selalu baik. Oh iya, baik. Tidak baik. Pak Arsul, Pak Menteri selalu baik. Mengapa kami mengirim surat itu? Karena memang kami melihat beberapa rumusan pasalnya itu masih questionable. Masih banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya kalau saya ingin menanyakan lagi, kenapa ya dalam RKUHP itu uang pengganti hilang? Padahal kalau untuk aset recovery itu, kalau cuma denda nggak cukup. Uang pengganti banyak yang selama ini itu, tapi term uang pengganti itu tidak ada untuk pidana tambahan misalnya. Jadi yang ada lagi banyak yang lain. Itulah. Ya, itu yang kami terima Pak. Draftnya ada hilangnya uang pengganti? Tidak hilang. Pasal 72 itu pidana tambahan ya.
Jadi kan begini, di Undang-Undang Tipikor sekarang, kalau kita lihat ya di pasal 23, yang ada itu kan pidana penjara plus denda. Oke. Ya. Dan Tapi kemudian kemudian ada pidana tambahan. Pidana tambahan, Ya, ya. pidana tambahan yang itu didasarkan ya pada KUHP. Baik. Ya. Nah ini tetap masih ada, bahkan pidana tambahannya lebih dipertegas, perampasan barang tertentu dan atau tagihan. Ya. Ada di Nah pasal itu 18 itu ayat kan 1. bisa masuk Bagaimana, dari Lola? situ. Itu kan sebetulnya juga bentuk pidana tambahan itu juga sudah ada di pasal Undang-Undang Tipikor pasal 18 ayat 1. Nah, sebetulnya kan yang jadi masalah menurut saya terkait dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari asas-asas yang muncul dalam RKUHP ini, Pak Arsul. Ya. Misal, tolong jelaskan sama saya soal pasal 3 RKUHP. Tadi kan ini cuma bicara soal asas, tapi Ya. ternyata ada ketegasan dari RKUHP sendiri di pasal 3 disebutkan begini. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat dan pembantu tindak pidana. Berarti kan dalam konteks ini RKUHP. Ya. RKUHP berarti juga bisa kita lihat bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi itu menguntungkan terpidana atau terdakwa kasus korupsi. Gitu. Itu satu hal. Kedua, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Laode Syarif soal pasal 723. Selama ini kan kita selalu mendengar bahwa pemerintah dan DPR juga berlindung di pasal 729 gitu ya soal Pasal peralihan. Pasal peralihan. Sebetulnya pasal 723 juga ini masih masuk dalam kategori itu. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku, buku ke-1 undang-undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar undang-undang ini. Baik. Nah, tadi disebutkan sempat juga oleh Pak Menteri bahwa soal mekanisme percobaan, permufakatan jahat, dan perbantuan, yang mana dalam pasal 15 Undang-Undang Tipikor itu secara spesifik disebutkan sama besarannya. Gitu. Sedangkan dalam buku 1 itu di pasal 17, pasal 22, pasal 13 itu disebutkan bahwa ada pengurangan, ada yang sepertiga, ada yang hanya 2/3 dari tindak pidana pokoknya. Jadi itu kan kalau misalnya dilihat dari situ, berarti kan kalau dilihat dari 723 tadi, pasal 723 RKUHP itu, berarti kan merujuk ke buku 1 gitu. Berarti ada pengurangan. Nah, dalam konteks itulah kita juga perlu mengkritisi bahwa memang ada sejumlah pasal yang juga merugikan untuk pemberantasan korupsi. Prof. Tuti ingin menyampaikan sesuatu soal itu? Ya, khusus tentang pemidanaan ya. Pertama, pasal 18 tentang pengembalian kerugian negara. Itu tidak pernah dicabut oleh RUKHP. Artinya masih berlaku. So why worry? Kan kita mengakui dalam pasal 218 bahwa ketentuan dalam buku 1 itu berlaku untuk semua hukum pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang di luar ini. Jadi itu saya kira sudah jelas sekali. Dan tadi menyatakan percobaan, pembantuan segala macam itu. Bu Tuti, ada kekhawatiran ini akan menjadi 2 norma? Betulkah itu? Tadi ada ini yang tadi salah, mungkin juga kurang paham atau kurang mengikuti. Pasal-pasal seperti pasal 2 ayat 1 itu kami cabut. Karena sudah ada di KUHP, artinya tidak ada 2 norma yang sama. Nah itu mungkin saya nggak tahu, teman-teman tidak tahu, karena mungkin belum membaca ketentuan peralihan. Jadi karena tadi kurang diskusi. Ya. Dan tadi juga saya mau jawab Lola tadi. Permufakatan jahat, bahkan kami melakukan persiapan pembantuan, itu ada di pasal terakhir bab tindak pidana khusus. Untuk tindak pidana khusus, sanksi pidananya sama. Jadi jangan Ya, Prof, kalau mungkin sama saya mau- untuk apa diatur berbeda? Bukan, mungkin Diatur Prof. di Tuti Undang-Undang bisa Tipikor bantu. saja. Pak, ini kan Karena ada berlaku dualisme untuk, loh. Pak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan No. tidak boleh This ada is 2 why you're undang-undang yang sama. Makanya nggak ada 2 normanya, Mungkin Pak. begini juga. Tindak Prof. pidana Tuti, khusus itu diatur sendiri dalam bab tindak pidana khusus, dan kami hanya mengatur core crimes. Oke. Terorisme masuk 3 pasal. Baik. Money laundering masuk, dan semuanya mengacu pada pasal itu. Karena dalam semua undang-undang khusus itu perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan tindak pidana sempurna seperti pembantuan, persiapan, permufakatan pidananya sama. Jadi itu kami masukkan khusus untuk tindak pidana khusus. Tindak pidana Berlaku khusus. untuk semua, Pak, bukan hanya korupsi. Oke. Jadi kami sudah memperhitungkan itu semua. Mungkin Prof. Tuti bisa bantu untuk kami, untuk kita semua ya, memahami pasal 723 RKUHP ini jadi konteksnya seperti apa, Prof?
Karena kan disebutkan dalam jangka waktu 1 tahun sejak undang-undang dinyatakan berlaku, buku ke-1 undang-undang ini menjadi dasar bagi ketentuan pidana di luar undang-undang ini. Kalau tadi Prof. Tuti sebutkan bahwa itu ada diatur di pidana khusus, berarti itu kan masuk di buku 2. No. Jadi sekali lagi, bab tindak pidana khusus adalah bab yang merupakan bridging antara lex generalis, which is KUHP, dengan lex specialis, which is undang-undang tindak pidana khusus. Yang kami maksudkan dalam 723, itu kita banyak sekali perundang-undangan yang misalnya, sekarang kan ada masih dibedakan kejahatan pelanggaran. Nah itu nanti di undang-undang lain harus berubah. Kemudian sanksi denda. Termasuk ada undang-undang denda tipikor dong. Termasuk undang-undang tipikor dong. Itu pakai 218 Pak tadi. Kan saya katakan. Ini aturan umum. Baik. Makanya salah materi perundang-undangannya. Ya mungkin kalau belajar di dalam hukum pidana Iya, itu. Prof. Kalau belajar di dalam peraturan perundang-undangan itu tabrakan namanya. Satu diberlakukan umum, satu dikhususkan di dalam undang-undang yang sama. Exactly. Jadi yang diperlakukan itu hanya pada tindak pidana khusus. Tapi untuk tindak pidana lingkungan, perbankan, tadi konstruksi dan lain-lain itu yang berupa tindak pidana administratif, harus tetap mengacu kepada azas-azas dalam KUHP. Kita akan lanjutkan. Dan saya tadi masih hutang menunggu jawaban dari Pak Yasona soal napi koruptor tadi. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa.